Oleh sebab itu saya ingin ajak kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Buat kita yang saat ini mungkin lagi letih, lesu, kehilangan semangat. Biar pujian ini bisa kembali membakar setiap api kita. Mengisi setiap iman kita kepadanya. Amin. Amin. Semua siap memuji nama Tuhan? Amin. Biar setiap pujian ini bisa membebaskan roh kita. Dan kita bisa terbebas dari setiap belenggu yang saat ini masih mengikat kita. Sama-sama nyanyikan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Apapun pantanganmu katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, puji saat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. ini setiap langkah kami Tuhan, kami akan terus berlari kepadamu. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, puji saat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Menyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh oh. Ajaiban terjadi. haleluya. Biarlah rohmu saja terus Tuhan yang terus membakar hati kami. Biar saat ini ketika kami boleh menaikkan pujian kami, Engkau berkenan turun hadir di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh boleh merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Sama seperti kisah Santo Petrus ketika ia boleh mengalami momen indah bersama dengan Engkau. Dan dia boleh berkata, sungguh indah Tuhan berada di hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau. Biarlah saat ini kami juga anak-anak yang hadir tempat ini, dengan kerinduan yang sama, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Ini kerinduan kami, ini pujian kami kepadamu. Saat indah
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sungguh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ini doa kami Tuhan. Saat indah, Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. ku rindu selalu Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih segenap suaramu katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan,
kehadiran-Mu, angkat hatimu dan dengan suaramu sendiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu kepadamu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Terus rasakan indahnya hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Yesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Yesus Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Yesus. Yesus. Hanya Kau yang kami sayang.
Bapa yang kami kasihi, Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang boleh selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami yang terbatas, kami yang penuh dengan kelemahan, Engkau tetap menyediakan waktu untuk bersama-sama ngobrol intim bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami anak-Mu yang penuh dengan kesalahan, seringkali melukai hati-Mu bahkan begitu dalam. Tapi Engkau boleh selalu hadir. Engkau yang terlebih dahulu berinisiatif menjamah, mendatangi, mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Kami yang tidak pantas, kami yang penuh dengan begitu banyak kesalahan. Tapi kasih-Mu selalu hadir. Kasih-Mu selalu tercurah berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang layak menerima kasih-Mu itu. Bukan karena kami hebat, tapi kasih-Mu yang boleh menutupi segala sesuatu dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh mempersiapkan hati kami, boleh mengosongkan segala sesuatu yang masih mengikat hati kami. Sehingga ketika firman boleh ditaburkan, boleh berbuah, dan boleh kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu ini terbatas akan kata-kata. Tapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh membungkus segenap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Boleh memberkati, boleh mengubahkan, dan kami keluar menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang menang, menjadi pribadi yang hebat, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Kayaknya saya tidak perlu panjang-panjang. Karena di sini kayaknya kudus semua. Bahkan tadi saat jatuh pun masih ingat ayat-ayat kita biasa. Beri kemuliaan untuk WL-nya kita yang tadi. Kemuliaannya untuk WL atau untuk Tuhan? Untuk Tuhan ya. Ya, perkenalkan nama saya Jo Setiawan. Bentar ya. Sudah menikah, punya istri satu, belum niat dan memang tidak boleh. Walaupun ganteng, tolong jangan dekati, saya sudah ada yang punya katanya. Siapa lagi yang puji diri tak kalau bukan kita, toh? Nah, ya, tema kita malam hari ini The Test of Belief. Kok jadi terputus begitu ya? It's okay, enggak apa-apa. Ya, tema kita The Test of Belief. Kita mau belajar, kita mau mendengar, kita mau saya mau bercerita, saya tidak akan kasih banyak ayat kitab suci. Saya mau bercerita siapa sih Petrus itu, seperti apa sih hidupnya, bagaimana perjalanan hidupnya. Mungkin kurang lebih dalam perjalanannya mirip-mirip lah dengan kehidupannya kita. Jadi kita melihat ini, saya minta buatkan gambar tadi di kantor siang-siang, saya bikin PowerPoint-nya, saya minta AI untuk buatkan saya gambarnya Rasul Paulus, dan inilah yang jadi, dia buatkan saya. Yang mirip dengan Rasul Paulus cuman saja, yang lainnya tidak ada yang mirip. Oh, Rasul Petrus ya. Itu Dede. Harusnya Rasul Petrus, jadinya Rasul Paulus. Ya, saya mengawali dengan sebuah cerita klasik, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Pada tahun 64 Masehi,
Waktu itu Kaisar Nero yang berkuasa di kota Roma, di mana tempatnya Petrus waktu itu memimpin gereja di sana. Terjadi penganiayaan yang begitu besar, lalu dalam penganiayaan itu karena mungkin sudah capek, Petrus yang sudah tua, mungkin mukanya sudah seperti itu, sudah mulai kerip. Dia berniat untuk pergi melarikan diri, keluar dari kota Roma, meninggalkan semua pelayanannya. Dia lari dari kota Roma pokoknya dia lari, semua pergi sesudah capek. Tapi dalam perjalanan, di suatu persimpangan mendekati ujung kota Roma, Yesus berjumpa dengan seorang yang berbaju putih dan dia tahu itu adalah Tuhan. Petrus bertanya seperti ini. Bisa naik ke slide yang berikutnya. Dalam saya bacakan dalam bahasa Latin karena itu nama gerejanya. Quo vadis Domine, ini sekarang menjadi nama gereja yang artinya kemanakah engkau pergi Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjawabnya, ini gerejanya. Tuhan Yesus menjawabnya, karena engkau pergi, biarlah saya yang kembali untuk disalibkan untuk kedua kalinya. Karena peristiwa itu Petrus begitu sedih, akhirnya dia memutuskan kembali lagi ke kota Roma dan saudara-saudariku sekalian tahu bagaimana akhir hidup Petrus. Dia pada akhirnya disalib terbalik, kenapa? Karena dia merasa tidak layak, tidak cukup layak untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia memilih untuk disalib terbalik pada tahun kurang lebih 64 Masehi. Ini bukan sebuah cerita saja, ini dicatat dalam buku Tertulian, dikatakan bahwa Petrus itu sungguh-sungguh disalib. Dan kisah ini, tempat perjumpaan Yesus, di mana Yesus menyapa, mengatakan bahwa dia akan untuk kedua kalinya diabadikan sampai sekarang menjadi sebuah gereja. Ini nama gerejanya, Santa Maria in Palmis, atau lebih dikenal dengan nama gereja Domini Quo Vadis. Di dalam gereja ini ada yang bagian bawah itu ada telapak kaki. Itu telapak kaki Tuhan Yesus ketika dia berdiri, ketika dia mau berjalan kembali masuk ke kota Roma dan mengatakan, karena engkau pergi Petrus, biar saya yang kembali untuk disalibkan untuk yang kedua kalinya. Jadi dalam perjalanan kisah Petrus, dia memulai menyangkal dengan pribadinya Petrus yang muda yang begitu meluap-meluap, yang begitu meletus bersemangat, bahkan ketika di Taman Getsemani dia mau potong telinganya Maltus, lalu Yesus menyembuhkan kembali. Aku akan pergi dan mati bersama dengan engkau Tuhan. Tapi pada akhirnya dia menyangkal. Tuhan pulihkan dan kita bisa lihat akhirnya ia boleh finish dengan sangat luar biasa. Boleh memberikan hidupnya, boleh memberikan semua yang ada padanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia mati disalib, terbalik di kota Roma. Dan tempat di mana Petrus mati dikuburkan itu menjadi sebuah gereja di Vatikan yang begitu besar. Teman-teman pasti semua tahulah gerejanya. Di situ ia disalibkan. Dari seorang pengkhianat, dari itu banyak kesalahan. Suara saya kedengaran enggak ya? Kedengaran ya. Yang begitu banyak melukai hati Tuhan Yesus, justru Tuhan mau pakai untuk mengembalakan umat Tuhan yang begitu besar. Gereja Katolik adalah gereja umat beriman, merupakan kepercayaan agama terbesar di dunia sampai saat ini. Dan gereja Katolik merupakan lembaga amal terbesar di dunia. Berapa banyak sekolah Katolik? Ada yang mau tahu hitung? Berapa banyak rumah sakitnya? Berapa banyak pelayanan sosialnya? Berapa banyak pantinya? Janji Tuhan benar-benar tergenapi bahwa gerejanya di bawah kepemimpinan Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku betul-betul terpelihara sudah 2000 tahun lebih. Sudah beberapa generasi, sudah berapa perubahan zaman. Dari zaman Romawi, terus pindah ke Kekaisaran Ottoman yang memerintah, apalagi ya, terus pindah ke
Inggris yang menjadi raja, uangnya begitu berkuasa, sekarang Amerika yang menjadi penguasa dunia kurang lebih zamannya, nanti entah balik kemanapun, tapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah kalau saudari-saudaraku sekalian masih berada dalam gereja kita, gereja kudus, katolik, dan apostolik ini. Terus apa yang membuat Petrus bisa bangkit dan pada akhirnya menang dari setiap tantangan dan ujian hidupnya? Tadi di awal kan saya sudah bilang, dia mengakhiri pertandingannya, finish dengan luar biasa, gemilang, dengan memberikan hidupnya sebagai persembahan bagi Tuhan. Apa rahasianya? Sehingga Petrus bisa menjadi begitu luar biasa. Bisa next? Ya. Yang pertama, karena kasih yang memulihkan. Ingat ini sebenarnya saya tidak mau bahas lagi ini karena kisah ini selalu membuat saya sedih begitu. Sedih bukan kecewa, bukan, tapi saya merasakan bahwa begitu baik. Ketika saya membaca bacaan ini, Yohanes 2:1-19, saya tidak akan baca. Nanti saudara-saudariku bisa baca di rumah, atau nanti ini bacaan untuk nanti hari Minggu. Di sel kemarin sudah dibahas, di pedal juga sudah dibahas. Tapi ketika saya lihat di IG-nya JSM bahas ini, jadi saya masukkan kembali. Sebenarnya saya tidak mau bahas ini karena saya kadang sedih ketika membahas cerita ini. Jadi Petrus yang sudah menyangkal berkali-kali Yesus, berapa kali dia menyangkal? 3 kali. Di dalam sebuah api pada malam-malam yang nonton film The Vision of Christ, saya judulnya. Pokoknya cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus. Yesus begitu sedih menatap Petrus, kenapa? Dia sudah menyangkalnya 3 kali. Nah peristiwa itu, Petrus lari, terus meninggalkan semua pelayanannya, dia kecewa, dia marah, tahu bagaimana rasanya jadi Petrus. Dia merasa sedih, dia merasa begitu bersalah sama Tuhan. Karena dalam kelarutan kesedihannya itu akhirnya apa? Dia kembali ke kehidupan lamanya. Menjadi apa? Nelayan. Dia pergi menjala ikan ke laut. Bukan laut sih sebenarnya, danau. Dia pergi menjala ikan, semalam-malaman dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ketika dia kembali ke pantai, Yesus menyapa dia, kamu tidak dapat apa-apa, coba pergi lagi, coba kamu. Dan dia mendapat ikan, jumlahnya cukup banyak, sampai jalannya hampir koyak, tapi tidak koyak. Kisah yang sama yang terjadi ketika Yesus pertama kali menjumpai Petrus. Itu terulang kembali. Ketika Yohanes menyadari bahwa itu adalah Yesus, dia katakan itu Tuhan. Petrus yang tidak pakai baju, dia pakai bajunya, dia lompat lalu mendatangi Tuhan. Artinya apa? Petrus dengan ketelanjangannya, dengan segala dosanya, dengan segala rasa bersalahnya, lari datang menghampiri Tuhan. Lalu ia boleh makan bersama. Dan terjadilah sebuah percakapan ini. Yesus katakan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang mereka ini? Petrus katakan, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dalam bahasa aslinya kisah ini begitu menarik. Dalam bahasa aslinya kata cinta itu ada 3. Eros, erotik, itu kasih biasanya cinta seorang suami istri. Yang kedua kasih filia, itu merupakan kasih persaudaraan. Yang ketiga itu agape, kasih yang sehabis-habisnya, kasihnya Tuhan, kasih yang rela berkorban sehabis-habisnya. Kasih yang memberi diri seperti kasihnya Tuhan Yesus. Yesus bertanya seperti ini kepada Petrus. Petrus, kamu agapau saya, kamu mengasihi saya. Jawab Petrus, filio Tuhan.
Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kasih apa? Kasih sebagai saudara. Petrus yang luap-luap, yang merasa diri hebat, yang menantang aku akan pergi ikut mati bersama dengan Engkau. Kini sadar bahwa apa? Ia tidak bisa mengasihi. Ia sudah mengecewakan Tuhan. Dia tidak bisa memberikan kasih yang dia katakan, yang dia gembor-gemborkan bahwa ikut mati sama Tuhan. Dia katakan, filio Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan sebagai saudara. Apa kata Yesus? Ada yang ingat kisah ini? Gembalakanlah. 2 kali Yesus bertanya seperti itu. Jawab sama, filio Tuhan, aku mengasihi Engkau. Yang ketiga, ketika Yesus bertanya, Yesus menurunkan standarnya ke standar Petrus. Dia katakan, Petrus, engkau filio saya. Engkau mengasihi saya sebagai saudara. Di situ Petrus tidak tahan, dia menangis. Dia merasa begitu sedih. Tuhan boleh hadir, menyapa. Tuhan tahu kelemahannya, dia tidak bisa, dia tidak akan sehebat, sekuat Tuhan mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak butuh engkau menjadi hebat dulu. Tuhan tidak butuh hidupmu baik. Tuhan tidak butuh engkau luar biasa semua bisa. Baru Tuhan mau pakai, tidak. Dalam segala kekuranganmu, Tuhan hadir bertemu di titik tengah dalam hidupmu. Untuk mau dipakai sama Tuhan. Kita cek hatinya kita berada di mana sekarang. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita buat sama seperti Petrus. Saya mau kasih juga sebuah cerita klasik juga yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Pada suatu hari Minggu, seorang bapak pergi ke gereja. Pergi mengikuti misa dalam perayaan Ekaristi. Dia duduk di tengah bersama keluarganya. Lalu handphonenya berdering, handphonenya berbunyi. Handphone di sakunya berbunyi karena dia lupa untuk mematikan. Lalu semua orang melihatnya. Lalu pastor yang lagi khotbah dia bilang, siapa punya handphone itu? Tolong dimatikan. Lalu semua orang meliriknya. Sampai di rumah istrinya pun marah-marah sama dia. Kamu itu sudah topi gereja, harusnya kasih mati handphone. Kamu bikin malu saja. Kita dilihat sama semua orang. Karena sedih, karena kecewa, bapak ini kemudian pergi ke sebuah bar. Lalu dia pergi minum di situ. Ketika dia minum, karena mungkin rasa bersalah, rasa apa, dia tidak sengaja kembali menyenggol sebuah minuman. Minuman yang dipesan lalu jatuh berhamburan dan gelasnya itu pecah. Pelayan langsung datang katakan, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Minumannya saya gantikan, lalu ada lagi pelayan yang membersihkan lantainya. Lalu dia bilang, enggak apa-apa, semua orang bikin salah kok. Pelayannya bilang seperti itu. Dan bapak itu merasa nyaman di situ dan dia boleh stay di tempat menjadi seorang peminum pada akhirnya. Karena apa? Respon. Karena sapaan, karena kata-kata yang diucapkan oleh pelayan di tempat itu yang menerima dia apa adanya, yang mengasihi dia. Jadi kasih Tuhan Yesus itu selalu memulihkan. Yesus mengasihi Petrus yang itu merubah hidupnya. Petrus yang dengan begitu banyak kesalahannya diterima, diampuni, bahkan diberi kepercayaan kembali. Untuk apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kurang lebih 4 bulan yang lalu, seorang sahabat lama saya menelpon, dia orang dari Kendari itu masih berapa ya, daerah Unaha sana, dari Kendari itu masih sekitar 70 kilo lah, sekitar 1,5 jam lah perjalanan. Kami sudah lama enggak bercerita, dulu dia sering bolak-balik ke Makassar, ini enggak tahu kenapa dia menelpon, dia katakan alasannya kenapa tidak pernah datang ke Makassar lagi. Dia pengurus CU, tahu CU enggak? Credit Union yang gereja punya. Dalam
ketika kami ngobrol dia katakan seperti ini, saya enggak bakalan ke Makassar lagi Jo. Saya tanya kenapa? Lalu dia mulai cerita. Dalam pekerjaannya dia berjumpa dengan seorang gadis cewek. Dan dia jatuh cinta sama ini dan akhirnya mereka berselingkuh. Teman saya ini sudah berkeluarga. Anaknya bahkan sudah kuliah sekarang. Saya enggak kasih detail, nanti Bapak Ibu nanti kepo share kemana-mana dan akhirnya ketemu. Jangan sampai. Jadi akhirnya dia jatuh cinta sama perempuan ini dan dia selingkuh. Dalam perjalanan kurang lebih 3-4 bulan istrinya tahu dan dia bertengkar hebat di rumahnya. Setelah berpisah kurang lebih 2-3 minggu dia cerita, istrinya telepon dia untuk pulang untuk ngobrol. Dan dia rumah mertuanya, maksudnya mama orang tua dari istrinya itu tidak jauh dari rumahnya. Jadi mertuanya ini selalu bertanya ke istrinya, suamimu di mana? Suamimu kemana? Istrinya bilang, saya punya teman ini cerita seperti ini. Istrinya bilang, dia ada kerjaan di luar. Karena gosip sudah kemana-mana, akhirnya sang mama ini tahu kejadiannya. Lalu istrinya mencoba menjelaskan, dia katakan seperti ini sambil menangis, seperti teman yang cowok yang perkasa itu sambil menangis terseduh-seduh dia cerita seperti ini, bahwa istrinya bilang, karena saya salah, kurang perhatian sama dia, sering juga makan kadang saya lupa siapkan, akhirnya dia selingkuh sama orang lain. Jadi istrinya tetap bela suaminya ini yang nyata-nyata sudah melukai hatinya, begitu sakit. Karena peristiwa itu, suami ini ketika mendengar itu, dia menjadi begitu sedih, dia memutuskan untuk kembali keluarganya dan boleh meninggalkan semua itu. Dia katakan seperti ini sama saya begitu bodoh dalam hidupku. Ada orang yang begitu mengasihi saya, tapi saya tetap memilih mencari orang di luar sana yang tidak tahu hanya mencari apa saja dari diriku. Mungkin sekedar uang atau kesenangan sesaat. Kasih memulihkan. Ketika orang yang melukai engkau begitu dalam, engkau boleh datang merangkul, memberikan hatimu, ada pemulihan di situ. Ketika Petrus yang begitu terluka dengan rasa bersalah, dengan rasa kecewanya diterima dan dikasih dan dipercayakan kembali sebuah pelayanan, diberikan lagi otoritas, gembalakanlah domba-dombaku. Hidup Petrus menjadi pulih. Saya tidak katakan itu mudah. Ketika berbicara mengenai kasih, itu berbicara mengenai memberi. Kalau engkau mengatakan mengasihi orang tapi tidak tahu memberi, itu bukan kasih. Kasih itu memberi dan kadang memberi itu sakit. Dan seringkali sangat menyakitkan. Tapi itulah kasih. Tuhan Yesus sudah memberikan itu sama Petrus dan mengubahkan hidupnya. Jadi saya mau katakan saudari-saudaraku sekalian, saya tidak tahu sudah seberapa dalam saudara-saudariku jatuh, mungkin ada masalah, pernah mengecewakan, pernah menyakiti hati Tuhan, atau melakukan kejahatan, bahkan sudah merasa Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak akan ampuni saya. Saya mau kasih tahu, saya mau sampaikan kebenaran malam hari ini. Tuhan tetap menunggu engkau di pinggir pantai, untuk kau melompat pakai bajumu lari datang ke Tuhan. Datang bertobat. Dan Ia akan merangkul engkau, memberi engkau makanan rohani, mencukupkan hidupmu dan memulihkan engkau, dan engkau akan menjadi pribadi yang baru. Amin. Bisa next. Ini adalah sebuah seni, namanya kintsugi. Ini seni dari Jepang. Ketika sebuah keramik itu pecah, jatuh ke lantai, lalu kemudian dikumpulkan keramik itu tidak dibuang, lalu dikumpulkan satu tempat, lalu dilem
Dan yang warna kuning itu, bekas pecahan-pecahannya itu ditaburi dengan emas. Ditaburi dengan emas dan menjadi karya seni yang sangat mahal harganya. Jadi kesalahan, hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, hal-hal yang mengecewakan orang lain, mungkin kita tidak bisa menerima diri ketika dipegang di tangan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berharga dan mulia. Tuhan bisa memulihkan, bisa merangkai lagi pecahan-pecahan itu menjadi karya seni, dan hidupnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tepuk tangan ke kanan kirinya, bilang Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi saya dan saudara-saudariku sekalian. Yang kedua, jadi jangan takut gagal, jangan juga menyesal pernah gagal di masa lalu, karena semua itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Next. Ya, jadinya agak berantakan, enggak apa-apa, masih kebaca kan ya? Masih ya? Yang kedua, Roh Kudus yang menguatkan. Apa yang membuat Petrus bisa bertahan, bisa keluar dari segenap permasalahannya, ujian-ujian hidupnya. Yang pertama tadi apa? Karena kasih Tuhan yang sempurna yang ia rasakan. Yang kedua, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Begitu juga Petrus, ada Roh Kudus yang boleh menguatkan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4, sebenarnya secara keseluruhan Kisah Para Rasul 1 dan ayat seterusnya, itu berbicara mengenai Pentakosta. Bagaimana ketika boleh mengalami pencurahan Roh Kudus, boleh Roh Kudus hadir dalam hidupnya, Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain menjadi begitu bersemangat, begitu bergembira, begitu berani untuk apa? Untuk mewartakan, untuk memuliakan Tuhan. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, ini juga nanti dicatat saja, nanti dibaca di rumah, karena kalau dibaca nanti waktunya tidak cukup. Di ayat yang ke-1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi ada tradisi Yahudinya itu tetap terbawa, meskipun dia sudah menerima pencurahan Roh Kudus, dia sudah menjadi pribadi yang baru, tradisi agama Yahudi, para rasul itu tetap pakai. Jadi ada waktu berdoanya pagi, siang, dan sore. Sore jam 3. Artinya apa? Petrus tetap mempunyai jam-jam rutin untuk datang sama Tuhan, untuk berdoa. Di ayat ke-6-nya, tetapi Petrus berkata, dalam perjalanannya menuju ke bait Allah itu di sebuah pelataran, ia berjumpa dengan seorang pengemis yang meminta uang kepadanya. Ayo baca yuk ayat 6-nya, 3, 2, 1. Ya, pengemis ini meminta uang sama Petrus, mungkin untuk makan satu hari itu atau sekedar mengisi perutnya. Tapi para rasul bukan orang yang ada uang, mereka nelayan biasa. Jadi bilang emas dan perak saya tidak punya. Tetapi apa yang dia punya? Apa yang dia punya? Yang dia punya Yesus Kristus orang Nazaret. Jadi ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dia berkatakan berjalanlah. Jadi ketika Yesus Kristus hadir dalam hidup saudara-saudariku sekalian, harusnya memberi dampak pada orang lain. Harusnya membawa dampak, membawa sukacita, membawa kegembiraan. Ketika kita hadir, orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehadirannya kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Suatu ketika, habis pelayanan SEP itu sentra evangelisasi pribadi, lalu
saya duduk agak di belakang, saya lihat seorang ibu, dia agak tunduk, kecewa, sedih. Pokoknya ini ibu kenapa ya? Lalu saya merendahkan diri, saya sapa, ibu kenapa? Lalu dia menatap saya, karena saya sering kalau di SEP saya biasa di depan urus multimedia, jadi dia tahu saya. Oh Pak Jo, dia bilang, sebentar Pak ya, saya mau cerita, dia katakan itu. Setelah selesai kelas, kami duduk berdua di belakang, dia bilang seperti ini, saya lagi marah sama Tuhan, saya kecewa katanya. Saya bilang, ibu kenapa? Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah ikut pelayanan, saya sudah sibuk melayani di pria di Waberkat, saya sudah ikut SEP, ikut pelayanan, tapi kenapa Tuhan begitu sama saya? Lalu saya terdiam sebentar, saya tidak berani menyaut karena saya lihat air matanya sudah mengalir. Lalu saya cuma diam, lalu dia melanjutkan, Pak Jo kenal anak saya. Saya bilang, iya saya kenal. Anaknya cowok, ternyata punya masalah. Dia, tunggu saya cek dulu. Tidak, saudara-saudariku tidak kenal ke orangnya jauh. Dia bilang, anak saya pacaran dan pacarnya itu hamil. Sudah cukup besar sekarang. Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia sudah ikut pelayanan, dia sering dengar pengajaran, dia tahu bahwa menggugurkan itu sesuatu yang tidak boleh. Jadi mamanya bilang, si mama ini berjuang, sudahlah, sudah terlanjur basah. Anak itu pada akhirnya tetap dilahirkan. Dilahirkan lalu dalam perjalanan waktu anak ini menikah. Anaknya ini menikah dan umurnya masih bukan orang yang cukup dewasa, masih 20-an something lah. Sana anak ini. Lalu karena masalah itu dia merasa sedih, dia merasa begitu kecewa sama Tuhan. Dalam obrolan kami cukup lama, mungkin sekitar sampai jam berapa, jam 12-an kali ya, mungkin setengah 1, pokoknya sampai malam saya duduk sama istri saya dengar ceritanya yang begitu panjang dengan segala kronologisnya. Tidak ada sampaikan apa-apa, tidak ada menyampaikan, memberi nasihat, memberi dia pengajaran, bahwa kamu harus begini. Saya duduk diam mendengarkan dia dan dia menemukan sendiri solusinya. Dia menemukan sendiri, dia pada akhirnya sampai kepada keputusan, mungkin saya yang salah, nanti saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya tahu Tuhan tidak salah, Tuhan mengasihi saya. Kadang kita hanya perlu sedikit peduli untuk memberi dampak pada orang lain. Kadang hanya kita perlu duduk diam mendengar permasalahannya orang, bukan menjadi so hebat, mengajari, menggurui. Itu kadang sudah memulihkan hati orang. Ketika ada Kristus dalam hatimu, dalam hidupmu, ketika engkau duduk diam, engkau berdoa untuk dia, engkau mengatakan Tuhan ini orang, ini ibu, ini temanku, ini saudariku, begitu terluka, kasihi dia Tuhan. Emas dan perak aku tak punya, tapi ada Kristus yang hidup dalam diri saudari-saudara sekalian. Kristus yang mengubahkan hidupmu yang berantakan di masa lalu, mungkin saya tidak tahu. Itu engkau bisa transfer, juga bisa mengubahkan hidup orang lain. Ketika engkau memberikannya dengan kasih, engkau hadir karena engkau mengasihi. Engkau hadir, engkau berjumpa dengan orang, engkau bercakap-cakap, engkau menjadi pendengar karena engkau mengasihi orang lain. Bukan supaya daripada tidak bikin apa-apa, sudahlah. Saya duduk diam saja dengarkan. Ini bukan pengalaman pertama. Saya mengalami sebuah peristiwa hanya sekedar duduk diam mendengarkan dan orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Suatu saat ketika di PD Katedral, habis pelayanan, saya habis menjadi pewarta di PD PD Katedral. Malam-malam selesai PD,
Lalu saya turun ke bawah, lalu istri saya bilang, Kak Jo kayaknya itu ibu dia kenapa? Kayaknya dia sedih-sedih. Saya bilang, dia duduk sama suaminya sedang sedang merung. Lalu saya datang, saya cuman salam, hai kamu kenapa, apa kabar? Saya tidak kenal namamu siapa begitu, saya sapa suaminya. Lalu kami jabat tangan. Lalu kami kenalan, lalu saya ngobrol. Dan ibu ini juga akhirnya duduk, diam, kami duduk cukup lama, bercerita selesai PD. Dan dia lagi bergumul luar biasa. Saya ada sharing ini kemarin ya minggu lalu di Indofood. Ada Herlinda, tutup saya telingamu, anggap belum pernah dengar ya. Si ibu ini begitu sedih karena dia yang sudah urus orang tuanya lagi sakit mamanya. Dia sudah bolak-balik keluar biaya, capek, tapi masih seluruh keluarganya, AI-nya, Cece, adik-adiknya semua menyalahkannya. Karena kaum ini, maka mama sakit. Karena kaum ini tidak becus urus begini dan sebagainya. Dia begitu sedih, dia begitu kecewa. Dia begitu marah, dia keluarkan unek-uneknya. Sambil tarik nafas, sudah lapar, sudah jam 10 lewat, tapi ceritanya tidak selesai-selesai. Kami cuma duduk diam mendengarkan dia bercerita panjang kali lebar. Dan sama halnya juga dia menemukan, dia katakan hari ini, waktu itu saya berbicara mengenai burung di udara Tuhan pelihara terlebih diriku. Hari ini saya boleh sadar bahwa kalau Tuhan pelihara saya, Tuhan pasti pelihara keluargaku, dan Tuhan pasti pelihara hatiku untuk bisa mengasihi saudara-saudaraku yang ini. Apa hubungannya burung di udara sama memelihara hati, saya tidak mengerti. Tapi itulah Roh Kudus berbicara dalam hati si ibu. Dan ia boleh mengalami pemulihan. Karena saya ada janji juga waktu itu ada teman dari Jakarta yang harus saya temui untuk kita sama-sama makan, dan harus saya tinggalkan. Waktu Imlek kemarin, Imlek yang baru-baru ini, besoknya Imlek, saya ada makan pangsit mie di situ, lalu saya sama istri lagi makan, sama ada saudara lagi satu lagi makan. Selesai makan, Vivi mau pergi bayar di kasir. Dia bilang, sudah dibayar katanya. Siapa yang bayar ya? Lalu kami jalan, si Cece ini, dia kasirnya menunjuk, Cece yang itu yang bayar. Lalu kami say thank you, saya sebenarnya sudah lupa ingat karena kejadiannya mungkin sudah 2, 3, 4 bulan. Saya bahkan tidak ingat kapan kejadiannya itu. Tapi kemudian dia peluk istri saya lalu dia menangis di situ. Dia katakan Tuhan memang baik katanya. Sejak malam itu saya mulai belajar mengasihi saudaraku meskipun saya tidak salah. Meskipun saya merasa sudah mengusahakan yang terbaik tapi masih disalah-salahkan. Saya datang minta maaf kepada mereka dan kami sekarang punya hubungan yang baik, keluarga kami bahagia katanya. Sesuatu yang sederhana, yang tidak saya mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Yang Tuhan mau sederhana sama seperti Petrus, tujuannya bukan mau menyembuhkan orang, dia mau pergi untuk berdoa. Tapi dia berjumpa dengan seorang pengemis yang sakit, yang lumpuh, minta dia uang. Tapi Tuhan melakukan hal yang lebih dalam hidup orang itu. Beri diri saudara-saudariku, beri dirimu untuk dipakai sama Tuhan dengan segala keterbatasanmu, tidak perlu hal-hal yang besar. Engkau akan menemukan bagaimana Tuhan berkarya boleh memulihkan orang lain. Ketika hatimu sungguh-sungguh mau belajar mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 1-2 kita baca yuk, 3, 2, 1. Jangan baca semuanya panjang sekali itu deh. Ayat 8-nya mau. Maka Petrus penuh dengan Roh Kudus berkata kepada mereka. Jadi ini Kisah Para Rasul 4, 1-2. Ini ayat yang Marcella kasih saya. Saya tidak bacakan semua. Ceritanya seperti ini. Petrus yang sudah mengalami
bukan kepenuhan sih, boleh menerima Roh Kudus, boleh hadir dalam hidupnya, sudah mengalami Pentakosta yang baru dalam hidupnya. Lalu dia begitu bersemangat, berapi-api, boleh mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat ke-13, kemudian dia karena kelompok yang sama yang menghakimi Yesus, para imam-imam itu juga memanggil Petrus untuk diadili, untuk ditanya. Ketika sidang ia melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka heran sebab mereka tahu bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi Petrus adalah orang yang biasa tapi bisa mewartakan, bisa memberi kesaksian, bisa bercerita mengenai Kristus yang hidup. Dan banyak orang mengalami pertobatan. Dicatat kalau nanti dibaca seterusnya ada 5.000 orang bertobat. Seorang yang biasa. Tapi ketika mau memberi diri dipakai sama Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus bisa memberi pemulihan bagi begitu banyak orang. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa terus boleh mengandalkan Roh Kudus boleh terus hadir dan tinggal dalam hidupnya kita. Dari bacaan ini, yang di Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 2 ayat 6-nya, dan ayat 1-nya itu dikatakan, punyalah waktu yang rutin datang sama Tuhan. Artinya, bangun relasi saudari-saudaraku yang baik dengan Tuhan. Belajar setia sama Tuhan. Next. Ini kata-kata, ada yang tahu siapa itu? Yohanes Paulus kedua. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Jangan takut membuka pintu hati kamu bagi Kristus. Artinya apa? Belajar merendahkan hatinya kita, peka sama sekitarnya kita. Karena Roh Kudus mau pakai orang yang belajar untuk rendah hati. Rendah hati itu dalam bahasa Latin, saya suka sekali ketika Uskup Jakarta menjelaskan ini. Rendah hati itu bahasa Latinnya humilis. Humilis kalau kita tarik akar kata humilis itu adalah humus. Ada yang tahu apa itu humus? Humus itu bagian tersubur dari tanah. Apapun yang ditaruh di situ, yang ditanam, cepat bertumbuh dan baik, dan harapannya bisa menghasilkan buah. Jadi rendah hati, ketika kita belajar rendah hati, apapun yang Tuhan tanam di situ akan boleh menghasilkan buah, akan bertumbuh dengan baik. Itu akan mengatasi rasa takutnya kita, dan pada akhirnya kita berani bersaksi mengenai kemuliaan Tuhan. Amin. Next. Ini juga quote dari Santa Teresa Avila. Ayo kita baca 3, 2, 1. Roh Kudus adalah teman sejati. Saya baca biografinya Santa Teresa Avila, akhirnya saya mengerti apa sih maksud kata-katanya ini. Roh Kudus adalah teman sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Maksud Santa Teresa seperti ini, dalam keseharianmu, dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan, sertakan Tuhan di situ. Artinya ada komunikasi terus-menerus antara engkau dan Tuhan.
ketika engkau mau mengambil keputusan, ketika engkau lagi sumpek dengan pekerjaannya, ketika engkau senang, ada Tuhan di situ. Ada selalu ucapan syukur. Bahkan dalam sesuatu yang gelap, kesunyian, kesedihan, teruslah berbicara sama Tuhan. Karena Dia yang akan menguatkan dan membentuk jiwa kita, dan pada akhirnya tidak ada yang mampu merebutnya karena kita adalah milik Kristus. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Tuhan mampu memulihkan hidup saudari dan saudara sama seperti Petrus dipulihkan sama Tuhan. Yang kedua apa? Iya. Dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, bahkan memberi hidupnya pada akhirnya, Petrus tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada Roh Kudus yang sudah tercurah, yang terus membakar semangatnya, membakar hatinya untuk boleh terus melayani Tuhan. Siapa di sini yang sudah ikut SADR? Sudah semua ya, kurang lebih ya. Kalau yang belum, coba ikut SADR. Awal pemulihan saya, awal saya mengenal, awal saya begitu bersemangat melayani Tuhan dan sampai masih bertahan dan berusaha untuk setia sampai hari ini, berawal dari sebuah SADR sederhana di Malino, 18 tahun yang lalu kali ya. Dan di situ untuk pertama kalinya saya boleh mengalami kasih Tuhan itu. Mungkin yang saya sering membawakan SADR, mungkin teman-teman sudah bosan mendengar cerita saya yang ini. Bagaimana ketika selesai SADR, selesai pencurahan, saya menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Seumur hidup saya, sepanjang hidup saya, untuk pertama kali saya boleh merasakan kasih cinta yang luar biasa, bahkan saya tidak bisa ungkapkan lagi dengan kata-kata seperti apa. Hanya bisa menangis. Saya menangis sejadi-jadinya, bahkan ketika orang makan, orang doa makan dan saya menangis. Karena apa? Bukan karena sedih, karena apa? Tapi karena untuk pertama kalinya saya merasakan kebebasan, merasakan sukacita, merasakan flow, merasakan dicintai sehabis-habisnya sama Tuhan. Itu Roh Kudus. Roh Kudus akan memulihkan saudari-saudaraku sekalian. Yang belum ikut, nanti boleh ikut. Saya tidak tahu kapan komunitas kita adakan SADR lagi. Biasanya setiap tahun sih ada. Nanti tunggu saja kabar dari Ibu Angga. Ada nanti tertera di layar di bawah situ kalau ada. Ya, tetap setia, datang persekutuan doa, datang ke PD. Melalui hal-hal yang kecil bisa jadi Tuhan berkarya dan memulihkan saudara-saudariku sekalian. Next. Yang ketiga, apa yang membuat Petrus bisa terus bertahan, bisa kuat dan finish dengan luar biasa menghadapi segala tantangan dan pencobaan. Karena ada apa? Petrus melihat jauh di ujung sana. Seperti seorang yang berjalan di sebuah terowongan. Dia tidak tahu akan melewati apa di tempat yang gelap ini. Tapi dia tahu ujungnya di sana ada terang. Ujungnya di sana ada Kristus yang menanti. Sama cerita juga kisah sederhana sekali. Dua minggu yang lalu, saya lupa. Kami habis doa, ada kegiatan komunitas. Lalu kita pergi makan sama-sama. Sudah malam, dia bilang, Jo, enggak usah saya bawa mobil. Ikut saja di saya punya mobil, kita jalan sama-sama. Begitu. Lalu selesai makan, kemudian teman-teman ini antar saya pulang untuk mengambil mobil saya untuk saya pulang kembali. Tapi dalam perjalanan itu bilang, saya masih mau cerita, kita muter-muter saja yuk. Jadi kami, saya dan istri saya dan seorang teman ini lalu di mobil muter di kota berapa putaran lagi yang harusnya saya sudah sampai di mobil saya. Dia bercerita, saya tidak tahu bakalan kemana. Dia cerita semua masalahnya, pergumulannya apa, bagaimana dia berjuang, ada yang sakit, terus bagaimana di pekerjaannya nanti seperti apa.
Tapi dia bilang Tuhan baik. Kalau dulu Tuhan tolong, Tuhan pasti akan tolong lagi. Itu pengharapannya luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau saya di posisinya, mungkin saya akan berkata lain. Tapi dari ceritanya, dari hasil kami muter-muter kota yang tanpa tujuan karena kami masih mau ngobrol, lalu kemudian saya dikasih turun di tempat saya parkir. Saya boleh tahu bahwa ada pengharapan dalam Tuhan. Dia mungkin tidak tahu bakalan nanti seperti apa, tapi dari pengalaman masa lalunya, Tuhan pernah tolong. Siapa di sini yang tidak pernah ditolong sama Tuhan di masa lalu? Hampir semua kita pernah. Kalau kita boleh duduk merenung, kita lihat, cross check hidupnya kita. Berapa sering Tuhan sudah tolong kita dalam perjalanan hidupnya kita. Hanya butuh kita tenang melihat ke depan. Fokus kepada tujuannya kita. Kita baca yuk 1 Petrus 1 ayat 3-5, 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada yang mengerti pengharapan itu seperti apa? Mungkin Ibrani 11 ayat 1. Saya harap teman-teman bisa hafal, cara hafal ayat ini, saya kasih tahu caranya supaya bisa hafal. Itu general 1, Ibrani 1, anggap 1i, 11, tambah 1. Apa isinya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi untuk menumbuhkan harapan itu bisa ada karena dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, berarti kita harus menumbuhkan imannya kita untuk bisa kuat dalam segala masalah. Kita terus punya pengharapan, kita harus punya iman. Caranya untuk punya iman bagaimana? Iman timbul, ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca kitab sucinya, buka holy phone-nya. Di situ ada Alkitab semua kan? Dibaca. Kadang ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan yang besar, sesuatu yang pernah kita baca, janji-janji Tuhan, pengharapan Tuhan, kebenaran yang Tuhan pernah taruh, itu tiba-tiba muncul. Sama tadi seperti Herlinda waktu jatuh, tiba-tiba muncul firman Tuhan, luar biasa. Itu kadang bisa muncul. Jadi baca kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tahu janji-janji Tuhan, kita bisa pegang itu dan kita bisa terus berharap sama Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya berbicara kitab suci, tapi juga pengalaman indah kita dulu bersama-sama dengan Tuhan. Saya punya pengalaman yang unik sekali sama Tuhan dan saya tidak bisa lupa sampai hari ini. Ketika saya kuliah, mungkin berapa tahun ya, lebih 20 tahun yang lalu kali ya, belasan tahun yang lalu, berarti tua aku Mede. Saya punya pengalaman yang unik sama Tuhan. Uang di kantongku itu tinggal 10.000 atau 20.000, 22.000 kalau tidak salah waktu itu. Tinggal 22.000 dan papa saya entah kenapa dia lupa atau apa, dia tidak pernah kirimkan saya uang. Kurang lebih 1-2 bulan saya harus bertahan hidup. Anak kos-kosan tinggal sendiri dengan motor buntut, harus isi bensin. Dengan uang 20.000 harus bertahan. Tapi apa yang luar biasanya, pada saat itu saya belum mengerti bahwa Tuhan itu baik. Hampir setiap hari saya punya ada teman sel dulu, mereka sudah bekerja apa, dia jemput saya di kampus, dia bawa saya pergi makan, dan 1 minggu kita bisa nonton bioskop 3-4 kali.
Dengan uang 20.000, saudara-saudariku. Bisa nonton bioskopan hampir 2-3 kali, bahkan pernah 1 minggu hampir setiap hari kita menonton bioskop karena dia gabut, kurang kerjaan mungkin, jadi jemput saya pulang kuliah lalu kami nonton, saya dapat makan, bensin motorku terus cukup. Hampir 1 bulan lebih saya bisa hidup dan uangku itu tidak berkurang 20.000. Pengalaman yang unik bagaimana Tuhan pelihara. Dan itu yang saya pegang, kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, sudah berkali-kali saya mengalami masalah keuangan. Pernah ditipu sama orang dan banyak macam hal. Tapi saya ingat kalau dulu Tuhan bisa dengan uang 20.000 saya dipelihara sampai 1 bulan. Sekarang kalaupun dalam masalah untuk minta uang 20.000 saya bisa minta sama Ayu atau saya dikasih, ngapain saya khawatir. Jadi pengalaman kita di masa lalu itu menjadi sarana Tuhan berbicara untuk mengingatkan kita untuk boleh terus berharap. Kalau dulu engkau ditolong, kalau dulu Joe anakku dengan 20.000 engkau bisa hidup sampai 1 bulan lebih. Hidupmu ke depan Tuhan pasti pelihara. Amin. Pengalaman pribadi sama Tuhan. Itu menjadi titik terang mengingatkan kita kembali ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang. Kita tahu kalau dulu Tuhan tolong, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang sama itu pasti tolong saudari-saudaraku sekalian. Amin. Mungkin saudara mengantuk, tepuk kanan kirinya. Jangan khawatir, Tuhan selalu dan akan dan pasti menolong engkau. Lebih keras lagi. Ya. Tuhan pasti tolong saudari-saudaraku sekalian. Sampai di kita baca yuk 1 Petrus 4, 12, 13, 3, 2, 1. Ya, orang yang hidup dalam pengharapan, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, dia tahu Tuhan pasti tolong, dia tahu ada rencana besar di depan, dia tahu dia bisa keluar sebagai pemenang, hidupnya akan terus bisa bersuka cita. Amin. Next, waktu saya habis. Next saja. Kalau saya cerita ini agak panjang. Ini sebuah quote kita baca sama-sama yuk. Ya, kan sosok Inggris meskipun tidak tahu bahasa Inggris sih. Harapan adalah cheat itu curang alat dari yang maha kuasa untuk mengunlock damai sejahtera dan sukacita. Jadi ketika kita memiliki harapan, kita tahu, kita bisa melihat ke depan Tuhan pasti pelihara, kita akan bisa tidur nyenyak malam hari ini. Meskipun masalahnya banyak, pergumulannya banyak, oh Tuhan dulu pernah tolong saya, Tuhan yang sama pasti tolong saya. Saya suka bilang begini sama istri saya, kita sudah buat semua yang kita bisa ketika sampai titik sementok dalam keluarga, masalah, pergumulan, dan kami betul-betul tidak punya jalan keluar. Saya suka bilang dan saya berdoa, saya bilang sama istri saya, ketika kita sudah buat, kita sudah melakukan segala sesuatu bagiannya kita yang kita bisa, sekarang waktunya kita beristirahat, kita pasrah, biarkan waktu Tuhan yang menyelesaikan. Itu harapan. Jadi kita sudah buat segala sesuatu yang kita usahakan, tapi toh aduh masih berat, masih belum selesai, masih belum ada jalan keluar. Apakah kita dengan khawatir berhari-hari masalah itu selesai? Tidak kan?
Kenapa kita tidak letakkan saya di tangan Tuhan? Dengan berhitung hal yang terburuk yang bakalan terjadi apa? Apa sih hal yang paling buruk yang bisa terjadi dalam hidupnya kita? Apa? Itu yang paling buruk kan? Kalau seandainya seperti hidup Petrus, kalau pada akhirnya dia mati pun dia tahu dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Papa saya suka bilang seperti ini, orang yang harus dan paling kamu takuti ketika kamu berjumpa adalah orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi dan dia bahkan tidak takut mati. Kita tidak bisa berurusan dengan seorang seperti itu. Artinya apa? Dia bisa menjadi senekat-nekatnya karena nothing to lose. Tidak ada yang bisa hilang lagi. Bahkan hidupnya pun dia sudah tidak sayangkan. Seperti itulah harusnya kita mempasrahkan hidupnya kita sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang bisa lepas sama seperti Petrus. Sudahlah, tidak ada lagi yang bisa hilang Tuhan. Saya tahu, kalaupun ini hilang, saya punya Engkau pada akhirnya. Amin. Susahnya, beratnya sedek. Tapi tidak apa-apa, kita belajar menuju ke sana sama-sama. Saudari-saudaraku dan saya, kita sama-sama belajar seperti Petrus pada malam hari ini. Saudara tim pujian, saya sudah selesai berbicara. Di tengah masalah, di tengah pergumulan kita, mungkin banyak hal yang sudah terjadi. Banyak kali kita sudah mengecewakan Tuhan. Banyak kali juga rasa bersalah, kekecewaan itu masih tinggal membekas dalam hati kita. Kita tidak tahu harus datang kemana. Tapi malam hari ini, Tuhan mau datang sama engkau. Tuhan rindu untuk bersama-sama, untuk duduk sama seperti Petrus, berhadap-hadapan, memandang wajah Tuhan. Dia akan memulihkan hidup saudari-saudaraku sekalian. Buka hati saudaraku, saudariku, datang sama Tuhan, ceritakan masalahmu, ceritakan pergumulanmu, ceritakan kecewamu. Tuhan menunggu engkau di pinggir pantai hatimu. Dan dia mau engkau datang. Dia mau engkau hadir, memberi diri. Ia rindu untuk memulihkan saudari-saudaraku dan saya. Mari kita angkat lagu pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang lagu ini sebagai doa kita. Kita mendatang menghadiri Tuhan. Saat indah Boleh sama seperti Petrus. Duduk
hidup. berhadapan denganmu, Berhadapan dengan Tuhan, bercakap-cakap. memandang wajahmu, Memandang wajah Tuhan yang penuh kasih. Saudara-saudara sekalian. jiwaku. Bawa daku Tuhan tahu masalah dan pergumulanmu. Dia mau datang hadir dan meluk dalam hari ini. pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku Rasakan pelukan kasih Tuhan dalam hidup saudari-saudara sekalian. kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baritmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, Menikmati kasih anugerah. menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih Mari buka hati saudara-saudariku sekalian. Tuhan yang menunggu di pinggir pantai hatimu. Datang hampiri Dia. Bercakap-cakap. Sampaikan segenap keluh kesah, rasa kecewa, rasa bersalah. Dan hal-hal yang tak mampu Engkau selesaikan sampai hari ini dalam hidup. Tuhan yang dulu pernah bekerja memulihkan dan menjamah hidup. Tuhan yang sama juga sanggup dan mampu memulihkan hidupmu saat ini. Datang sama Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Ia tahu hidupmu. Ia tahu sakit penyakitmu. Ia tahu kekecewaanmu. Ia tahu engkau sudah berjuang begitu keras sendirian. Tuhan tahu. Pandang wajahnya sama seperti Petrus. Wajah yang penuh kasih.
sama juga bertanya, apakah engkau mengasihiku anakku? Kasih itu yang akan memulihkan hidup kita. Karena seberapa dalam pun kita sudah jatuh, kita sudah mengecewakan, kita sudah menyakiti hati Tuhan, tidak pernah mengurangi satu detik kasih Tuhan untuk saudari-saudaraku dan saya di tempat ini. Kasih Tuhan tetap sama. Dia hanya mau kau datang meminta ampun, bertobat, dan hidupmu akan dipulihkan. Bapa dalam surga, hamba-Mu ini sudah selesai berbicara. Biar kasih, pelukan kasih-Mu sendiri terus mendekap anak-anak-Mu di tempat ini. Memberikan rasa aman, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang baru, memberikan kekuatan, memberikan harapan-harapan yang cerah untuk masa depannya. Jalan terus sama Tuhan. Gandeng tangannya, hidupmu akan berakhir dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terus tinggal dalam hidup kami, berikan kami semangat, berikan kami kekuatan baru untuk boleh menjadi saksi, menjadi terang dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tahan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Koko Jo yang sudah memberikan firman dan sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan itu baik. Ih, tidak ada yang angkat tangan. Tuhan itu baik. Masih sedikit. Tuhan itu baik. Amin. God is good all the time. God is good. Saya mencoba bahasa Inggris ya. Tuhan itu baik di segala musim kehidupan kita. Oke, baiklah. Persembahan akan dijalankan. Kantong persembahan dari teman-teman akan dijalankan. Tapi sebelum itu, silakan Ko Erik, bawa kita dalam doa. Mari kembali kita dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan dan kami pahami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Kau izinkan kami alami. Terima kasih untuk setiap permasalahan, pergumulan ataupun hal-hal yang lainnya. Dan biarlah lewat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami pelajari pada malam hari ini, kami juga boleh memiliki iman yang sama seperti Santo Petrus yang terus berpegang teguh hanya kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu, dan biarlah kasih-Mu sendiri yang terus memulihkan kami dan memberikan kami kekuatan. Saat ini Tuhan, kami juga ingin bersuka cita dengan memberikan setiap persembahan terbaik yang boleh kami miliki, yang boleh kami berikan, dan biarlah setiap persembahan ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan bisa kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan kami selanjutnya, dan biar dalam pelayanan ini boleh kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami yang kami panjatkan padamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kantong persembahan akan dijalankan. Kami persilakan untuk yang ingin memberikan persembahannya. Dan mungkin ada yang tidak membawa uang tunai ya. Di depan tersedia kris, barcode yang teman-teman semua Bapak Ibu bisa scan untuk memberikan persembahannya. Bisa melalui aplikasi yang tersedia di handphone Anda. Oke, bagi yang tidak memiliki uang tunai dipersilahkan. Mungkin bingung pakai kris, ada juga nomor rekening yang tersedia bisa dicatat atau mungkin difoto ya. Untuk setiap persembahannya kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, pengumuman yang berikutnya boleh flyernya. Oke, karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah Domus Fidei kita yang terakhir di bulan April. Dan kita akan kembali bertemu di Domus Fidei di bulan Mei nanti.
Dan di bulan Mei nanti kita punya tema besar Mary atau Maria. Karena bulan Mei itu kita masuk bulan Rosario. Benar atau betul? Oh iya, benar. Oke, karena kita akan masuk ke bulan Maria, tema besar kita di bulan Mei itu adalah Mary atau Maria. Dan kita punya tema besar Magnify the Lord. Oh, magnify? Oke. Tolong bantu saya yang bisa berbahasa Inggris. Tadi saya sudah belajar sama Cemi, tapi tetap ya. Oke, teman-teman bisa lihat di situ. Kita akan punya di setiap awal bulan ya, tentunya kita akan bertemu di tanggal 7 Mei. Seperti biasanya di awal bulan kita itu ada Sparkling Night. Jadi kita akan kembali bertemu di UC, di CPI ya, di Universitas Ciputra jam 7 malam. Dan ini akan menjadi DF yang cukup berbeda ya teman-teman. Karena ini katanya DF-nya atau Sparkling Night-nya tuh tidak biasa. Bahkan luar biasa, kenapa? Karena kita akan mulai dengan doa Rosario bersama nanti. Setelah doa Rosario kita juga akan ada pujian penyembahan. Dan yang ini agak perlu digarisbawahi ya, kita akan katanya nonton bareng. Ya silakan tepuk tangan. Jarang-jarang ya kita nonton bareng, apalagi di UC itu kan tempatnya hampir seperti teater ya. Jadi kita mau mengundang teman-teman semua untuk juga mengundang temannya, keluarganya untuk hadir di tanggal 7 Mei nanti untuk sama-sama doa Rosario, pujian penyembahan dan juga kita akan nonton bareng. Nonton apa? Hadir saja nanti, yang pasti filmnya itu akan sangat memberkati. Oke, yang berikutnya. Silakan. Multimedia. Oke, mungkin ini mau supaya multimedianya supaya semua foto dulu. Oke. Ya, dan saya mengucapkan selamat datang untuk yang mungkin baru pertama kali hadir ya di Domus Fidei pada malam hari ini. Welcome home. Ini adalah komunitas GSM atau komunitas pujian penyembahan yang pastinya kita itu dibawahi oleh Keuskupan Agung Makassar. Jadi jangan khawatir, kita ini dibawa ke Uskupan Agung Makassar. Kita adalah, kembali saya garis bawahi, komunitas pujian penyembahan. Dan untuk yang baru pertama kali hadir, shalom, terima kasih sudah hadir. Dan nanti kalau penasaran atau mau tanya-tanya, di booth belakang ada teman-teman yang nanti mungkin bisa ditanya-tanya ya. Silahkan di belakang dan nanti katanya ada souvenir. Dan yang berikutnya, oke, ini adalah survei, jadi dipersilakan untuk kita semua, silahkan di-scan untuk memberikan surveinya. Kami sangat butuh masukan dan saran dari teman-teman, yang pastinya masukan dan saran yang untuk membangun kita semuanya, membangun Domus Fidei supaya makin lebih baik, makin memberkati kita semua. Jadi silahkan di-scan. Oke. Yang berikutnya, apa masih ada pengumuman lagi? Oke, tidak ada pengumuman lagi dan di akhir saya mau mengucapkan terima kasih banyak terutama untuk pembicara kita malam hari ini, Kojo Setiawan yang merupakan pembicara yang dari GSM ya. Terima kasih Kojo, boleh tepuk tangannya untuk Kojo. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan tidak lupa juga untuk semua umat yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, Ai, Susu, Tante, terima kasih, Tante dan Om. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk boleh hadir di sini. Datang lagi bulan depan di tanggal 7 kita bertemu lagi sama-sama kembali memuji Tuhan. Dan sebelum kita kembali pulang, saya persilahkan untuk doa penutup Ai Maria. Ai Maria silakan. Oke, Ai Maria ini merupakan bendahara dari komunitas GSM yang mengatur segala keuangan dari kami ya. Silakan Ai. Mari sebelum kita pulang, kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berada di tempat ini Bapa. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. 「Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyertai kami, mulai dari awal hingga akhir persekutuan doa kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menyer
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu juga yang boleh sangat menguatkan kami. Biarlah di dalam hidup kami boleh memiliki pengharapan, sehingga kami boleh terus dan terus bersandar kepadamu ya Bapa. Kami tidak takut dalam segala apapun, karena kami percaya Engkau yang boleh terus menyertai kami. Bapa, terima kasih untuk Joe yang sudah boleh memberikan firman kepada kami. Biarlah Engkau juga selalu memberkati kehidupannya, keluarganya, dan juga semua pelayanannya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang boleh menyertai dan melindungi kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan baik, dan kami boleh kembali berkumpul dengan keluarga kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami dan bagi orang-orang yang kami jumpai di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Ini doa kami bawa ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan semua persekutuan doa kita malam hari ini dengan doa Bapa kami dan Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Satu pujian terakhir sebelum kita pulang, dan jikalau teman-teman merasa terberkati oleh pujian maupun kebenaran firman di Domus Fidei pada malam hari ini ataupun yang minggu-minggu kemarin, boleh mendengarkan ataupun menonton ulang di YouTube channelnya Komunitas JSM. Apa? YouTube channelnya? YouTube channelnya JSM apa? JSM Makassar. JSM Domus Fidei kah? Domus Fidei. Ada Domus Fidei-nya. Jadi yang bingung karena mungkin banyak YouTube channel dengan nama JSM, ketik saja Domus Fidei akan kelihatan bahwa itu punyanya JSM Makassar. Jadi kalau mau lihat yang terupdate, boleh komen di video-video sebelumnya atau video yang ada, biar nanti timnya, adminnya atau operatornya segera kasih naik video-video yang terbarunya. Gitu, karena kadang-kadang ketika sedikit respon yang ada, sedikit penonton, adminnya kurang gercep katanya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri persekutuan kita, dan jangan lupa minggu depan tempatnya bukan di sini ya, di kampus Ciputra. Terlepas, kuasa maut telah terhempas,
membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi.